Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat bertemu bersama pada minggu keempat di bulan Juli ini ya. Minggu keempat di bulan Juli 2021. Jadi karena masih pembatasan ya, jadi kita semuanya masih live ya, masih online kebaktiannya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya langsung saja. Pada minggu ini tema yang akan saya sampaikan dalam bahasa Inggris mungkin ya. Jadi kenapa pakai tema dalam bahasa Inggris? Karena saya nggak menguasain bahasa yang lain gitu ya. Kalau yang lain, kalau bahasa Inggris saya juga tidak menguasai benar, tapi lumayan lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di salah satu stasiun televisi Amerika, itu mereka menyiarkan acara TV yang namanya Talk is Nails. Jadi kalau kita nonton di acara itu ya, Talk is Nails ini beberapa orang ya dari dari berbagai latar belakang pekerjaan. Jadi berbagai orang dari berbagai latar belakang pekerjaan ini diuji ya, diuji. Mereka diberikan berbagai macam tantangan. Ya, berbagai macam tantangan. Nah, ini tantangannya ini memang berat gitu ya. Jadi kalau kita nonton itu mungkin ya cukup menguras energi gitu ya, karena mereka diadu kekuatan fisiknya. Nah, sebenarnya yang sedang diuji itu adalah bagaimana kekuatan mereka, daya tahan mereka, keterampilan hidup, dan juga yang penting adalah ketangguhan mental. Nah, ini yang kalau di acara itu kita nonton seperti itu. Talk is nails sendiri, kalau secara harafiah itu artinya kalau talk itu kan adalah keras gitu ya, kuat. Kalau nails itu paku. Jadi kalau harafiahnya itu keras atau kuat seperti paku. Tapi ternyata talk is nails ini juga ada idioms. Dalam bahasa Inggris itu idioms itu adalah gabungan kata yang bermakna mempunyai arti yang berbeda kalau digabung gitu ya. Itu namanya idioms gitu ya. Kalau di Mandarin kan juga ada idioms juga tuh, seperti Ming Tian. Ming Tian itu artinya besok, padahal kalau dia harafiahnya Ming-nya sama Tian itu, Ming-nya itu terang, Tian-nya langit gitu ya. Kalau di arti harafiahnya tuh langit terang. Tapi ketika digabungkan jadi Ming Tian itu artinya besok ya. Jadi ada pengertian berbeda. Demikian juga seperti di Talk is Nails ini. Talk is Nails ini juga pengertiannya ya, pengertiannya sendiri dalam idioms-nya itu artinya adalah sangat kuat ya, sangat kuat ya. Jadi mampu menghadapi kondisi atau situasi yang sulit atau sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa menghadapi tantangan segala hal seperti itu, tentunya dibutuhkan yang namanya semangat. Kalau di dalam Buddhis itu kita kenal sebagai wirya. Wirya itu adalah semangat. Jadi kalau tanpa kita punya semangat, ya kita tidak bisa menghadapi hal-hal yang tentunya dalam kehidupan ini ya pasti kita selalu menghadapi yang namanya masalah. Ya. Dari masalah itulah kita banyak belajar. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya semangat, ya kan? Apakah cukup punya semangat saja? Tentunya semangat saja mungkin masih belum cukup. Kenapa? Kadang-kala ini kita menghadapi kehidupan ini semangat kita kadang suka turun. Ya, itu saya pun juga sering gitu ya. Kadang semangat, kadang tidak, kadang semangat, kadang tidak. Nah, inilah yang harus ditekankan, ditarankan dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita supaya bisa punya wirya, punya semangat, ya. Inilah dia diperlukan yang namanya aditana, ya. Aditana. Aditana sendiri pengertiannya adalah tekad, ya, atau suatu keputusan. Aditana, kata dasarnya adalah adi. Dari bahasa Pali itu adi artinya dasar atau mulai, ya, dasar atau mulai. Karena itulah ya, karena arti katanya sendiri adalah dasar atau mulai,
aditana, kehendak itu juga harus mulai. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Tidak bisa aditana itu mulainya dari orang lain, tapi harus dari diri sendiri. Nah, inilah dia yang bisa membuat wirya kita itu tetap ada, ya. Membuat wirya kita tetap ada, semangat kita tetap ada, karena kita punya aditana. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kehendak ini, aditana ini juga harus disesuaikan dengan kebijaksanaan kita, ya. Mana yang memang kita bisa kerjakan, yang mana bisa kita capai, ya. Jika tidak, akhirnya nanti akan menjadi bumerang, ya. Kita ingin seperti misalnya menjadi orang yang bagaimana begitu ya, tapi nggak tercapai, akhirnya bisa menghalalkan segala sesuatunya. Nah, ini juga yang namanya aditana ini tetap disesuaikan dengan kebijaksanaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cerita pada waktu zaman Sang Buddha. Ya. Cerita ini terjadi pada waktu itu Buddha Gotama sedang ada di Rajagaha. Di Rajagaha ini dua orang cucu laki-laki yang namanya Mahapantaka dan Culapantaka. Mahapantaka karena selalu menemani kakeknya mendengarkan khotbah Dharma sehingga menjadi masuk ke jaknya, masuk ke sangga. Tetapi Bapak Ibu seperti kakaknya Mahapantaka, ya. Jadi Biku Culapantaka ini agak bodoh gitu ya. Biku Culapantaka ini agak bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dalam kehidupan yang lalu ya beliau ini pernah menggoda seorang biku ya yang memang bikunya memang waktu itu bodoh. Akhirnya dia terlahirlah menjadi orang yang bodoh. Bodoh dalam arti kata ini ya. Benar-benar tuh dia tuh apa ya? Nah, ketika eh, ketika Culapantaka masuk ke dalam sangga, ya, dia itu dalam 4 bulan saja Culapantaka ini dia tidak bisa mengingat satu syair pun. Bayangkan gitu ya, masuk ke apa menjadi biku, tapi dalam 4 bulan dia tidak menguasai satu syair pun, tidak hafal gitu ya. Beda dengan kakaknya. Nah, kakaknya sendiri juga merasa malu gitu ya, merasa malu. Nah, kemudian akhirnya ketika pada saat itu mendengar kalau Buddha diundang, ya, Buddha Gotama diundang ke Rajagaha untuk menyampaikan khotbah. Ya, kemudian Mahapantaka kemudian dia Mahapantaka itu diberi tugas untuk memberitahu semua biku tentang undangan makan siang tersebut. Ya, dalam makan siang kan pasti ada khotbah Dharma. Nah, apa yang dilakukan oleh Mahapantaka? Biku Mahapantaka mencoret nama Biku Culapantaka karena menganggap nanti malu-maluin gitu ya, kalau datang tuh malu-maluin. Ya, dicoret namanya. Nah, Biku Culapantaka mendengar ini merasa sedih, ya, merasa sedih. Kemudian beliau memutuskan ya sudahlah, saya tidak bisa menjadi anggota sangga, ya menjadi biku. Akhirnya beliau memutuskan ya saya keluar sajalah jadi anggota biku, ya anggota sangga untuk memutuskan menjadi perumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Buddha Gotama mempunyai kekuatan batin. Melihat hal itu, ya, melihat hal itu kemudian Buddha membawanya ya ke dalam ya. Jadi Buddha menghadir kemudian membawa Culapantaka ya untuk duduk di depan ganda kuti, di depan wiharanya, depan kuti. Kemudian beliau memberikan ya Buddha Gotama memberikan selembar kain bersih kepada Culapantaka dan kemudian menyuruhnya untuk duduk menghadap ke timur sambil menggosok-gosok kainnya gitu ya. Jadi gosok-gosok sambil ngapa timur. Tapi ketika dia menggosok itu, Buddha kemudian menyuruhnya mengulang kata Rajo Haranam, Rajo Haranam, Rajo Haranam, yang artinya kotor. Kemudian setelah itu, kemudian Buddha kemudian pergi ke tempat kediaman Jiwaka untuk menemani para biku.
Culapantaka pun kemudian mengikuti apa yang disebutkan oleh Buddha Gotama. Dia sambil duduk-duduk, dia kotak, dia gosok-gosok kain, gosok kain menghadap timur, rajo haranam, rajo haranam, rajo haranam, yang artinya kotor. Karena kainnya digosok-gosok terus, ya berulang kali gosok itu, kemudian apa? Berulang kali digosok-gosok, akhirnya apa? Kainnya menjadi kotor, kainnya kotor. Begitu lihat kainnya kotor, loh, kok kotor gitu ya? Akhirnya karena dia mulai menyadari, oh, ya ternyata memang kain itu bisa kotor gitu ya, kain menjadi kotor. Ya. Menyadari, oh sesuatu itu adalah tidak kekal. Ya, tadinya bersih, sekarang jadi kotor. Nah, Buddha pada saat itu ada di rumah Jiwaka, ya. Karena Buddha itu mempunyai kekuatan spiritual, ya. Buddha kemudian datang, padahal ya Buddha tuh masih ada di rumahnya Jiwaka, tapi beliau dengan kekuatan batinnya bisa menghadirkan di depan Culapantaka. Kemudian Buddha menyampaikan, berkata, tidak hanya selebar kain dikotori oleh debu, dalam diri seseorang pun ada debu hawa nafsu, debu keinginan jahat, dan debu ketidaktahuan. Seperti ketidaktahuan akan 4 kesunyataan mulia. Hanya dengan menghapus hal tersebut, seseorang dapat mencapai tujuannya dan mencapai arahat. Culapantaka mendengar itu, kemudian dia meneruskan meditasinya. Dalam waktu singkat, Culapantaka mencapai arahat. Nah, di kesempatan yang lainnya, pada saat itu kan Buddha sudah menyampaikan ceramah, kemudian para umat mau menyampaikan rasa terima kasihnya, menuangkan air ke ke mangkuknya Buddha. Tapi ketika mau dituangkan airnya, kemudian Buddha menutup mangkuknya. Apa yang disebutkan oleh Buddha? Begitu dia tutup ininya, kemudian dia bilang, Buddha membilang apa? Ada satu biku yang belum hadir. Kemudian yang hadir di situ kemudian bilang, nggak ada. Siapa yang belum hadir? Gitu ya. Buddha kemudian tasik menutup bilang, ada satu biku lagi yang belum hadir, yang ada di wihara. Ingat, itu mungkin Culapantaka. Ya udah, akhirnya Jiwaka mengutus utusannya untuk menjemput Culapantaka. Begitu utusannya hadir, mau menjemput Culapantaka, ternyata pada saat itu di depan wihara itu, dia tidak bertemu dengan satu orang biku saja, tapi bertemu dengan 1000 orang biku. Bingung utusannya. Ini siapa yang mesti dijemput gitu ya? Katanya 1, sekarang jadi 1000 gitu ya. Bingung dia nih. Dia balik lagi ke rumah Jiwaka. Dia menyebutkan ada bilang, siapa yang bernama Culapantaka? Oh ya, dia datang lagi nih kedua kalinya, ya. Begitu datang, dia bilang ini, siapa yang bernama Culapantaka? Saya Culapantaka. Akhirnya 1000 orang tuh bilang juga, saya Culapantaka. Bingung juga dia. Bagaimana ini ya? Semuanya mengaku Culapantaka. Akhirnya kemudian dia pulang lagi ke rumah Jiwaka. Kemudian oleh Jiwaka bilang aja, dibilang lagi, nanti begitu nanti ada yang menyebutkan nama Culapantaka, ketika kamu melihat satu orang yang menyebut Culapantaka sendiri, langsung kamu ambil tangannya, tarik. Oh iya begitu ya katanya. Ya udah dia balik lagi nih. Ya. Dia tanya lagi, siapa yang bernama Culapantaka? Ada yang pertama 1 kali, langsung dipegang tangannya, tarik. Ya begitu tarik 1, yang lainnya hilang. Oh itulah Culapantaka yang asli. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Culapantaka dibawa ya ke dalam pertemuan itu. Ya setelah Culapantaka ada, barulah Buddha membuka tangannya menerima jasa yang dari para umat untuk menyampaikan jasa-jasanya. Nah, pada saat itulah setelah makan siang, kemudian Culapantaka menyampaikan khotbah Dharma, khotbah tentang apa? Keyakinan dan keberanian. Nah, pada saat itulah kemudian
Sang Buddha berkata bahwa seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangannya akan mencapai tingkat kesucian arahat. Dan kalau kita lihat dalam Dhammapada, kata-kata, syair 25, Sang Buddha membabarkan syair 25 ini dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengandalian diri. Hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri dan tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah dari Culapantaka ini ya mengajarkan kepada kita, karena tanpa sebuah tekad, ya, tanpa sebuah semangat, ya. Kalau pada saat itu Culapantaka bilang, "Waduh, ngapain ya? Ngucek-ngucek kain gitu ya. Nggak ada kerjaan gitu ya." Kalau sekarang ngucek-ngucek kain, tapi itulah Bapak Ibu ya, zaman Sang Buddha hidup itu adalah pada saat itu melakukan hal itu ya bisa mencapai tingkat arahat, ya. Kalau kita sekarang setiap hari ngucek-ngucek kotor, ya belum tentu sampai arahat gitu ya. Belum sampai sebut arahat, ya itulah keberuntungan lahir pada saat Buddha Gautama hidup. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jika pada saat itu Culapantaka tidak bilang, ngapain yang ngucek-ngucek ya? Ngapain juga gitu loh. Kan saya mau belajar apa ya? Kenapa nggak diajarin parita gitu ya? Kenapa nggak diajarin nggak diajarin meditasi gitu ya? Tapi malah diajarin ngucek-ngucek gitu ya, kayak nyuci baju gitu ya. Apa maksudnya? Nah, inilah dia Buddha mengetahui ada orang yang memang perlu hal seperti ini untuk mencapai arahat, ada yang mungkin yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Culapantaka dengan tekad yang sedemikian kuat karena dia ingin mencapai tingkat ya karena dia ingin tadinya kan merasa dia tidak berguna, dia ingin memuncak tekad, ya saya bisa, ya saya bisa. Pada situlah dia mencapai tingkat arahat, ya. Dia tidak juga bilang mau jadi arahat, ya, tapi dia mendengarkan apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, semangat dalam hidup kita ini kadang memang turun naik, gitu ya. Nah, inilah yang perlunya namanya tekad. Tapi Bapak Ibu sekalian, jika pada saat itu kita harus memang melakukan diam, introspeksi, nah inilah yang penting bagi kita. Kadang, ya saya pun juga seperti itu. Kadang diam, tidak melakukan apapun. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi marah dan kesal gitu ya. Kita cukup diam sejenak untuk kemudian kita berpikir, ya untuk kemudian kita nanti balik lagi. Ya, inilah yang memang kita harus lakukan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ya dalam hidup ini segala sesuatunya ya selalu ada yang namanya masalah gitu ya. Jadi banyak cobaan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Dari mana tekad ini suka muncul? Ya, tekad ini kadang muncul jika ada sebuah masalah. Ya, jika ada masalah yang menimpa kita kadang itu baru kita muncul tekad, ya kan? Biasa kan gitu ya. Aduh, nih kalau lagi gimana baru tekad gitu ya. Wah, saya mesti begini, mesti begini gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, kadang-kadang udah biasa aja gitu ya, nggak perlu pakai tekad gitu ya. Nah, ini kadang-kala ya memang jangan seperti itu juga ya. Tekad itu harus tetap dikuatkan. Nah, bagaimana supaya bisa wirianya itu tetap ada, semangat itu tetap ada ya. Jika memang satu saat kita belum ketemu masalahnya, ya mungkin cukup berdiam diri saja. Ya, diam, ya, tidak mengatakan apapun, ya, walaupun itu tidak menyelesaikan masalah, belum menyelesaikan masalah. Setidaknya bisa menenangkan, bisa menyelesaikan masalah dari diri kita sendiri dulu, ya. Recover dulu diri sendirinya gitu ya. Baru setelah siap, ya baru kita kembali ke dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi dalam masa pandemi yang sekarang ini, ya, masa pandemi yang sekarang ini. Tentunya ada satu hal yang berat bagi kita. Mungkin bukan hanya saya saja, ya, bukan hanya saya saja. Bapak Ibu sekalian pun tentunya mengalami dalam masa-masa pandemi ini banyak kita kehilangan saudara kita, teman kita, ya. Ya, jadi saya juga turut berduka cita juga dengan uh, Pak Widianto Hanggoro ya, yang salah satu yang sering mengisi
Dhamma Desana ya. Beliau meninggal dunia. Tapi tentunya kita semuanya yakin ya, beliau ini orang baik ya, terlahir di alam yang bahagia, dan tentunya bukan hanya beliau saja ya, banyak sekali kita mungkin kehilangan saudara, teman kita ya. Ini benar-benar memang menguras apa ya? Bukan hanya fisik kita, mental kita pun juga diuji. Sama seperti di film yang acaranya Tok Estil ya. Itu sangat menguras ya, bukan hanya fisik ya, tapi juga mental itu juga kita diuji. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya pandemi ini sudah berlangsung lama. Ya, sudah berlangsung lama. Dari tahun 2019 yang akhirnya WHO begitu bulan Maret dinyatakan sebagai pandemi. Dan ini masih terus berlangsung ya. Karena diabot oleh virus corona yang kemudian yang tadinya sudah mulai menurun kemudian naik lagi karena ada varian-varian baru. Ya inilah dia yang namanya sebuah hal yang kita harus hadapi. Ya, sebuah hal yang harus hadapi. Tapi apakah kita menghadapinya sendiri? Tidak, kita bersama-sama menghadapinya. Dan apakah hanya terjadi saat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 1918 pernah juga terjadi yang namanya pandemi flu, ya flu Spanyol. Pada saat itu yang meninggalnya pun cukup banyak, ya kira-kiranya sekitar 20 sampai 50 juta yang meninggal. Saya baca di Wikipedia, ya jadi bukan saya mengarang, tapi di Wikipedia itu ada 20 sampai 50 juta. Ya, dan itu benar-benar pandemi yang sangat hebat. Cuma bedanya pada tahun 1918 belum ada Facebook, belum ada WA, gitu ya. Jadinya tidak menyebar, gitu ya. Jadi padahal yang meninggalnya juga banyak. Kalau sekarang kan banyak, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu ada Facebook, ini kemudian ada yang dimanfaatkan, ada hoax dan lain-lain. Nah ini yang kemudian jadi membuat kita menjadi kemudian apa? Semangat kita hilang, ya semangat hilang. Kalau di grup WA saya banyak tuh teman saya yang sakit atau gimana. Kita juga harus mengucapkan ya, semoga cepat pulih, ya, tetap semangat. Karena kita memang harus saling menyemangati satu sama lain gitu ya. Tidak bisa kita hanya menyelamatkan oh udahlah biarin aja tidak kena kita. Oh nggak bisa seperti itu ya. Ini kita harus hadapi bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi nih ya, kembali lagi ya. Tok esnil ya, setangguh paku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat paku itu kecil, paku itu kecil ya. Tapi semakin bagus kualitas paku itu, semakin juga dia daya hujamnya kuat. Bayangkan kalau yang namanya paku beton, kan namanya paku beton gitu ya, paku beton. Paku beton itu begitu dipalu, dia bisa masuk ke dalam beton. Ini namanya paku beton gitu ya. Kalau paku beton nggak bisa masuk ke beton, ya bukan paku beton namanya gitu ya. Salah pakunya gitu ya. Nah jadi inilah dia yang diajarkan ya, setangguh paku, ya sekuat paku. Demikian juga kita juga harus seperti itu. Kita harus punya kekuatan mental, ya punya semangat. Dari mana semangat itu ada? Ya kita harus punya kehendak. Ya, cek di tanah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatunya dikembalikan lagi pada diri kita sendiri. Ya, sama seperti tadi yang tadi saya sebutkan, adi tanah. Kata dasar adalah adi, dasar, mula. Jadi mulai dari mana? Ya dari diri sendiri. Ya, adi tanah itu harus mulai dari sendiri. Ya. Jangan menunggu masalah itu hadir, kemudian baru kita punya kehendak, punya adi tanah. Ya, tidak ada masalah pun kita juga harus punya adi tanah. Setidaknya kita punya kehendak untuk melakukan hal yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita lagi. Ada seorang anak muda datang ke sebuah desa. Kemudian si anak muda ini bilang kepada penduduk desa, "Hai penduduk desa, besok gunung yang ada di sana ada di samping saya." Begitu dia bilang. Kemudian penduduk desa bilang, ini orang hebat nih, masih muda mau pindahin gunung," katanya. Kemudian besoknya semua penduduk desa berkumpul melihat si anak muda itu mau pindahin gunung. Kemudian si anak muda itu mengucapkan mantranya, "Gunung sini dong," gitu ya. Itu doang. Kok mantranya cuma itu aja ya?
kok gunung sini dong gitu ya, kayak manggil siapa gitu ya. Diem tuh nunggu. Eh, gunungnya nggak bergerak-bergerak. Ini apa ini, mantranya kurang bagus kali ya. Udah nih, udah tunggu lama gitu ya nggak bergerak. Kemudian si anak muda itu kemudian bilang lagi, lebih keras lagi, "Gunung sini dong." Wah, ini mungkin nih ya. Wah, tapi nggak bergerak juga. Sampai yang nonton lihat, "No, gunungnya jalan nggak sih?" "Enggak, gunungnya nggak jalan-jalan, dari tadi di situ aja." Wah, ini apa nih maksudnya? Akhirnya begitu udah mulai berisik-berisik dikit ya, si anak muda itu kemudian bilang kayak, "Gunung sini dong," gitu ya, kencang dia sekarang. Nah, ini dia nih, biasanya kalau dimarahin kan baru jalan gitu ya. Kan kalau nggak dimarahin nggak jalan-jalan gitu ya kan. Oh, ini, tapi ditunggu-tunggu juga nggak bergerak-gerak di gunung. Wah, ini kurang manjur nih pasti ya, kurang manjur. Akhirnya begitu udah mulai berisik-berisik, si anak muda kemudian bilang, "Hei penduduk desa, kalian tadi lihat, saya sudah berteriak kepada gunung itu. Gunungnya tidak mau ke sini. Jadi, karena gunungnya tidak mau ke sini, saya saja yang ke sana. Toh nanti gunungnya juga ada di samping saya." Iya benar juga gitu ya. Benar juga gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau didengar cerita tadi, apakah si anak muda berjanji memindahkan gunung? Enggak. Dia janji nggak bilang mindahin gunung? Tidak. Dia cuma bilang, gunung yang ada di sana ada di samping saya. Gunung yang ada di sana ada di samping saya. Benar nggak kalau misalnya kemudian dibilang, kalau saya ke sana, toh nanti juga gunungnya ada di samping saya. Begitu. Ya. Dia tidak berjanji memindahkan gunung. Dia hanya bilang, gunungnya ada di samping saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, gunung dalam hal ini ada satu hal, masalah, ya problema atau apapun dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita ubah. Bisa kita mindahin gunung? Nggak bisa. Demikian juga dengan suatu kejadian, suatu masalah, masalah kehidupan. Kita nggak bisa ubah. Kita menghadapi suatu masalah, apakah masalah itu bisa diubah? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah masalah itu. Itulah yang harus kita hadapi. Jadi apa yang bisa kita ubah? Ya diri kita sendiri, gitu ya. Diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau sampai ke gunung itu, ya tidak bisa gunungnya kita pindahin. Ya mau tidak mau kita harus menghampiri gunung itu supaya saya ada di samping gunung itu. Demikian juga saya harus menghadapi masalah itu supaya ya permasalahan itu selesai. Setiap masalah ada jawabannya. Hanya mungkin tidak semua jawaban itu ada pada saat sekarang, ya. Tidak semua jawaban ada pada saat sekarang. Bisa saja mungkin besoknya, entah besoknya lagi, entah besoknya lagi, ya, entah besoknya lagi, entah mungkin dalam kehidupan yang sebelum yang setelahnya baru mungkin ada bertemu jawabannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan kita harus punya wirya, punya semangat, ya. Untuk menyiapkan semangat kita punya aditana. Ada satu lagi yang dibutuhkan agar kita bisa setangguh paku itu. Apa? Yaitu kanti, kesabaran, ya. Kesabaran. Jadi sebenarnya untuk supaya kita bisa tangguh menghadapi sebuah masalah, kita harus punya semangat dan punya kesabaran. Jika dua ini bagaimana supaya ada? Ya kita harus punya aditana, kehendak supaya kita bisa tetap semangat dan juga punya ya kesabaran yang benar-benar ya untuk menghadapi segala suatu masalah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Saya serahkan kepada eh, apa pembawa acaranya jika ada pertanyaan. Oke, Rowo. Luar biasa. Iya, gimana Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama, bisa bertanya secara langsung juga boleh, tinggal di-unmute aja, dibuka suaranya, terus pencet raise hand gitu. Mungkin Romo sambil menunggu, kita tunggu sebentar ya Romo, mungkin ada yang mau nanya secara tertulis gitu di chat. Ya, silakan. Oh iya, Vincent ya, Vincent raise hand nih. Silakan Vincent.
ingin menanyakan apa ke Romo? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Romo, Satyatu Namo Buddhaya. Budaya. Jadi begini Romo, saya setuju sih memang untuk memunculkan wirya itu kan basicnya paling bagus aditana gitu kan. Cuman kebanyakan orang gitu kan, dia motivasinya atau tekadnya itu tuh terkadang tuh gimana ya? Mungkin sifatnya masih ya, kalau bisa saya bilang ya kayak lokia gitulah, masih sifat duniawi gitu kan. Jadi kadang memang yang sifatnya duniawi ini kan memang cenderung bahkan kadang lebih itu ya menyenangkan gitu, dan juga lebih bahkan bisa bikin orang sangat semangat gitu untuk hal-hal urusan duniawi gitu kan. Cuman kalau misalnya kita mau menembus ke arah yang lokutara gitu, yang di atas duniawi, untuk memunculkan aditananya bagaimana ya Romo ya? Jadi benar-benar kita mau loncat nih dari kita punya aditana yang biasa sehari-hari yang lokia punya gitu kan, kita mau ke arah yang ke lokutara gitu. Jadi benar-benar tuh kita munculin aditana yang sedemikian hebatnya itu bagaimana ya Romo ya, supaya benar-benar bisa timbul. Karena jujur kalau misalnya saya pun merasakan gitu ya, kalau dibandingkan semangat kayak sehari-hari lah gitu kan, untuk masalah urusan duniawi dan juga yang di atas duniawi gitu kan, memang cenderung lebih kuat yang duniawi gitu, untuk yang lebih menggebu-gebu semangat gitu kan. Nah itu, gimana, apa ya Romo ya, menanggulanginya gitu ya, dan juga bisa menembus, hal yang sedemikian rupa gitu, supaya kita benar-benar tuh bisa punya aditana yang benar-benar murni, pure untuk misalnya pembebasan sampai ke arah kenibbana begitu. Dan juga ini Romo, mengenai kisah Chulapanta kan menurut saya menarik sekali ya Romo ya. Ibaratnya karena masa lampau gitu kan, dia memiliki kelemahan gitu kan, untuk, misalnya, sulit menghafal sesuatu, tapi ketika ibaratnya, mungkin dengan kebijaksanaan Buddha juga gitu kan, dengan hal simpel pun dia bisa langsung bisa, dapat ibaratnya, eee, apa ya, kayak, titik titik caranya gitu. Kalau misalnya ibaratnya kayak kita bilang kayak dari sedemikian banyak suta gitu kan, beratus ribu gitu kan, jutaan, tapi ada satu suta yang benar-benar tuh, nyangkut gitu sama seseorang, kayak ibaratnya ketemu chemistry-nya lah gitu, sehingga ketika, orang banyak mendengarkan, semua suta kan baik gitu kan, cuman ketika mendengar satu persatu suta, kok biasa-biasa aja gitu kan, tapi ketika ada satu poin, suta yang benar-benar mengena gitu kan, langsung benar-benar tuh jadi kayak titik titik, cerahnya gitu, untuk misalnya sampai benar-benar, titik balik seseorang untuk mencapai kecerahan gitu. Nah itu kita supaya bisa ketemu yang benar-benar, titik cerah kita itu dari sekian banyak suta gitu kan, itu kira-kira Romo ada, panduannya nggak gitu? Gimana kita bisa benar-benar tuh, sampai ketemu gitu yang benar-benar, apa ya, yang satu titik di mana menjadi titik balik kita gitu, sehingga kita benar-benar tuh, bisa apa ya, hidup di dunia ini tuh bukan hanya sekedar hidup, tapi benar-benar, kita serius gitu untuk, menempuh jalan ke nibbana. Ya mungkin, Romo bisa kasih tips ya, bagaimana kita bisa, pertama ya itu, memunculkan aditana yang di atas duniawi gitu, dan juga bagaimana kita bisa ibaratnya menemukan, eee, dari sedekian banyak ajaran Sang Buddha yang benar-benar tuh bisa membuat kita, tersadarkan gitu karena kalau misalnya dilihat dari, banyaknya sutta Buddha gitu kan, kayak Buddha kan banyak perumpamaan gitu kan. Di setiap orang tuh ibaratnya, faktor kecerahannya tuh bisa beda-beda perumpamaannya gitu kan. Misalnya kayak Sang Buddha gitu kan, perumpamaan tali kecapi gitu kan, Culapantaka yang, selai kain gitu kan. Jadi hal sesimpel itu aja tuh bisa benar-benar bikin orang jadi cerah gitu kan. Nah itu kayak kita mau ketemu yang seperti itulah Romo. Sebenarnya memang enggak terlalu ribet gitu ya, cuman hal simpel aja memang bisa bikin kita cerah gitu kalau misalnya, dilihat dari kisah Sang Buddha gitu ya. Cuman, eee, ya bagusnya gimana ya Romo untuk benar-benar kita bisa ketemu bibit bakalnya gitu kan, supaya kita bisa benar-benar, ya tercerahkanlah untuk mencapai nibbana. Ya, jadi benar-benar jadi hidup, sebagai pribadi yang ya yang kuat gitu kan, yang tough as nail gitu kan. Jadi kita tuh, nggak hidup cuman yang sekedar menghabiskan waktu gitu untuk hal-hal yang sia-sia, tapi benar-benar kita ya memupuk bakal, supaya bisa itulah menuju ke penembusan nibbana Romo. Ya semoga dapat, diberikan pencerahan Romo. Terima kasih Romo, Satyatu Namo Buddhaya. Nah, budaya. Ya, terima kasih.
cukup panjang juga pertanyaannya. Mungkin saya nggak apa ya, mungkin kalau dibilang tips itu kayaknya saya agak sedikit ini ya, agak sedikit gimana gitu ya. Kalau sebenarnya bukan tips aja sih, sharing aja ya, sharing gitu ya. Kalau bukan tips lah. Kalau tips itu kelihatannya kayak saya pakar sekali gitu ya. Saya belum pakar deh, belum pakarnya gitu ya. Kalau pakar kan bisa memberikan tips gitu ya kan. Misalnya sudah mengini nih, ya tipsnya apa gitu ya kan. Ya, saya kan belum jadi pakar nih. Saya cuma memberikan sharing saja. Jadi memang yang namanya aditana ini tadi disebutkan harus disesuaikan dengan kebijaksanaan kita, ya, dengan kebijaksanaan kita. Jadi kemudian apa? Jika kita udah punya aditana, ya tentunya harus ada actionnya, gitu ya. Harus ada actionnya. Jangan cuma punya aditana aja, tapi nggak ada action, gitu ya. Nggak ada action, ya kan? Sama seperti juga beberapa ya seperti Buddha ya kan, Pangeran Siddhartha punya aditana, punya kehendak ya. Bagaimana bisa menemukan obat menghindari apa supaya penderitaan ini lenyap, ya kan? Aditananya sedemikian kuat. Tapi tentunya kita juga membaca ya, kalau kita membaca dari cerita kehidupannya dari Jataka dan lain-lain itu. Pangeran Siddhartha itu bukan lahir langsung apa ya, langsung lahir brek jadi Pangeran Siddhartha ya. Kemudian dia melihat itu, kemudian dia beraditana ya kan. Banyak kelahiran yang dilalui oleh Pangeran Siddhartha ya, sebelum menjadi Pangeran Siddhartha yang akhirnya memutuskan untuk menjadi Buddha. Jadi kehendak ini memang harus ada actionnya ya. Jadi jangan cuma saya ingin apa ini, tapi nggak ada action gitu ya. Harus ada actionnya. Nah, jadi action ini ya mungkin dengan kalau misalnya dalam duniawi itu atau mungkin kita tahu lah, oh saya ingin jadi yang pinter atau gimana, langsung saya belajar gitu ya. Tapi bagaimana saya bisa mencapai ketenangan batin atau gimana? Nah, ini tentunya ya ini yang namanya tantangannya banyak gitu ya. Apalagi kalau dalam kehidupan kita ya yang di dalam mungkin masih banyak yang duniawinya. Nah, inilah kita harus bisa menyeimbangkan, ya menyeimbangkan gitu, ya bisa menyeimbangkan. Jadi apa ya, kehidupan duniawi dan ininya kita harus bisa seimbangkan, ya bagaimana caranya, ya kan. Tentunya yang pertama yang kita bisa belajar adalah bagaimana kita bisa mengurangi ego kita dulu, ya, ego kita dulu. Yaitu yang harus keakuan kita tuh harus bisa kita turunkan. Jangan kita merasa itu, oh saya sudah ini, saya bisa segala-galanya. Nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, kita menjadi sombong, itu kita nggak bisa. Itu kita sombong, kemudian kita menghina orang yang mungkin apa, yang ada di bawah kita. Jangan, ya jangan. Karena apa? Yang ada kita sekarang itu bisa saja kemudian lenyap, ya berganti dengan yang mungkin yang tidak pernah kita bayangkan. Ya, karena itu kita memang tetap harus bersyukur. Hilangkanlah dulu keakuan kita. Nah itu yang paling penting, ya paling penting. Ya. Nah, jadi kemudian actionnya bagaimana lagi gitu ya. Ya kalau memang kita menginginkan ya udah kita mau ke Lokutara apa ya bermeditasi, kemudian kemudian ya sering bermeditasi ya, kemudian kalau misalnya uh, Vincent ingin kemudian menjadi oh ya saya memutuskanlah saya mau meninggalkan kehidupan duniawian ya aditananya itu mungkin seperti itu aditananya. Nah, tapi harus ada actionnya. Ya, bagaimana actionnya? Ya mungkin saya apa ya menjadi samanera atau udah jadi biku atau apa. Nah, itu beda lagi tuh, ya kan? Itu memang aditana. Setiap orang punya aditana, ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kemudian kok bisa gitu ya. Nah, itulah memang Buddha ini seorang apa ya, kalau dibilang seorang bukan psikiater ya, psikolog gitu ya, psikolog yang paling hebat, ya psikolog. Jadi beliau tuh tahu bagaimana menghadapi gitu ya, menghadapi seperti Culapantaka yang bodoh ya, kemudian beliau juga bisa menghadapi Anata apa bisa menghadapi apa Anggulimala ya kan. Anggulimala tuh marahnya sangat marah tuh kalau ketemu orang langsung potong aja jarinya gitu kan ya, makanya disebut Anggulimala gitu, kalung 1000 jari gitu ya kan. Tapi Buddha bisa apa ya bisa menghadapinya gitu ya. Kemudian bahkan Buddha bisa menghadapi sepupunya juga ya ya Dewa Data yang sedemikian jahatnya gitu, tapi beliau bisa menghadapinya. Nah, ini memang seorang seorang yang memang hebat, guru kita memang ya itulah yang seperti itu ya. Nah, tapi yang apa yang kita bisa tiru ya itulah ya bagaimana Buddha dengan kesabarannya ya, dengan kemudian kesabarannya ya, dengan menghilangkan keakuannya gitu kan. Nggak berarti kan kemudian Buddha sama Dewa Data kemudian oh sombong emang saya nggak bisa langsung dibalas lagi gitu kan, kan enggak ya kan, tapi diam aja gitu ya, diam ya itu tadi saya bilang kadang diam itu ya mungkin apa ya bisa menenangkan diri kita dulu ya.
Ya, mungkin belum menyelesaikan masalah, tapi bisa menenangkan diri kita supaya kita berpikir, sehingga nanti suatu saat kita pas kembali lagi, ya kita bisa recover lagi. Nah, ini memang saya tuh sering seperti itu gitu ya, sering diem atau apa gitu kan, itu berpikir. Nah, itu jadi, itu ya yang saya bisa sharing. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan terakhir apa ya? Yang apa ya bisa deh? Banyak nih pertanyaan nih. Ya, jadi benar-benar kita jadi pribadi yang tough as nail itu yang setangguh paku itu, Oh, Rob. iya ya. Ya. Baik. Jadi memang, banyak dalam kehidupan kita ini memang, ya tentunya sebenarnya harus disertai juga dengan apa ya namanya, empati kita tuh harus dilatih ya, harus dilatih atau bagaimana gitu. Karena bisa saja mungkin dalam kehidupan kita ini kita ketemu masalah-masalah yang membuat kita tuh sebenarnya, "Oh iya, saya harus berubah," gitu ya. Tapi mungkin kita nggak sadar ya, nggak sadar ya. Sama seperti ketika eee, saya waktu itu saya tuh baru belajar agama Buddha itu baru di SMP kelas 1 ya. Jadi waktu SD itu saya SMP kelas 1 itu, kemudian bertemu dengan seorang pengasuh sekolah minggu, wah ini kok pengasuhnya enak ya, saya mau seperti seperti Koko ini nih ya kan, enak gitu kan. Ya saya kemudian apa, kalau Koko itu bisa, saya juga pasti bisa gitu ya kan. Ya udah belajar semuanya gitu kan, dan tidak pernah terpikir, wah kalau saya jadi pengasuh itu kemudian nanti jadi guru agama gitu kan, tidak pernah terpikir seperti itu. Terus pokoknya saya mau seperti itu. Saya banyak yang tadinya mungkin malu berdiri di sini, ya mulai beranikan diri gitu ya. Begitu berdiri aja dengkul udah goyang-goyang gitu, tapi biarkan aja gitu kan. Bagaimana supaya nggak kelihatan, ya jalan-jalan aja gitu kan, dengkulnya kan nggak kelihatan goyang gitu kan, ngomongnya nggak seperti apa. Itu ada sesuatu yang membuat pada saat itu, "Oh saya harus bisa." Demikian juga dalam kehidupan berikutnya ya, "Oh saya juga harus bisa, oh juga harus saya bisa." Nah ini tentunya diserahkan lagi kepada, setiap orang ya. Banyaklah mengamati gitu ya, oh ini gitu ya, jangan kemudian cuek aja gitu ya kan. Banyaklah mengamati. Dari situlah kita akan bisa lihat, oh ini, saya pasti ini. Itu yang bisa buat kita berubah, ya kan. Nah itulah tadi, ya sekali lagi, aditana itu ada, ya harus ada, tapi sekali lagi dijalankanlah gitu ya kan, ada action-nya gitu ya. Jangan, "Oh saya punya semangat," ya kan, "saya sabar nih, saya punya semangat, saya punya aditana," tapi diem aja gitu, ya udah diem aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu kan ya kan, ya kan. Jadi nggak ngapa-ngapain ya. Dan diem itu bukan berarti juga ngapa-ngapain ya, jangan diem aja gitu kan, diam tapi harus merenung gitu ya, diam merenung, apa sih ada yang salah gitu ya kan, ada sesuatu yang salah ya, entah bagaimana namanya juga kan, apalagi dalam kehidupan sekarang ini tentunya mental ini agak sedikit teruji gitu ya. Jadi kalau memang kita saat itu memang butuh kita harus mundur ya, sama seperti kayak main sepak bola tuh, ya kan. Sepak bola kan harus menyerang, ya kan. Tapi bukan berarti waktu dia oper bola ke belakang itu kemudian kemudian ngapa-ngapain gitu kan. Ngoper bola ke belakang itu mungkin kemudian tiba-tiba dilambungkan, teng, akhirnya jadi gol. Bisa seperti itu ya. Jadi yang penting adalah diam bukan berarti tidak melakukan apapun, ya. Diam itu merenung apa yang salah, ya kan. Nah itu bagaimana sih ke depannya itu kita harus bisa berubah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ya inilah dia yang diajarkan oleh guru kita, ya. Cuman kadang kala kita tuh, nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya udah merasa gimana, ya kita harus tetap semangat, apalagi dalam kehidupan ini kita harus semangat dan hati. Nah itu yang paling penting, ya. Karena apa? Doa itu ya memang kita harus tetap berdoa, tapi dalam keadaan yang sekarang ini, bukan hanya doa yang kita perlukan, tapi kita juga bisa harus mengubah karakter kita, mengubah kebiasaan kita. Sama seperti tadi cerita tadi, kalau kita nggak bisa mindahin gunung, ya saya harus ke sana, supaya saya ada di samping itu. Ya demikian juga sama seperti yang sekarang ini, yang kita sama-sama kita hadapi. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ya, mari kita sama-sama, ya, sama-sama. Jadi sekali lagi kalau kita mau setangguh seperti paku gitu ya, ya sukses ya kita harus belajar, ya belajar dari sebuah masalah, kemudian bagaimana caranya. Nah dari situlah kita akan tahap demi tahap kita bisa akan mulai belajar ya memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik.
Demikian saja sih ya Vincent ya. Jadi itu sharing saya sih, bukannya tips gitu. Terima kasih Romo Anumodana. Ya, Romo, ini ada pertanyaan dari chat. Nama budaya Romo, bagaimana cara kita sebagai orang tua menumbuhkan semangat belajar kepada anak kita? Jika anak kita mempunyai kekurangan dalam daya ingat dan malas belajar, kita sebagai orang tua sudah sangat berusaha untuk mendukung anak dalam belajar. Misalnya memberikan contoh untuk baca parita, meditasi, akan tetapi anak kita tidak ada kemauan untuk maju. Terima kasih, Romo. Ya baik, ini yang namanya yang belajar apa nih? Belajar dalam hal pelajaran atau apapun, atau yang belajar yang apa nih? Yang parita atau apa nih? Nggak Yang disebutin, mana? mungkin secara general ya. General ya. Belajar apapun dan mungkin belajar ini juga baca parita sama meditasi, Romo. Ya. Jadi memang Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini juga saya punya anak perempuan satu, usianya sudah 21 tahun sekarang ya. 21 tahun ya. Tentunya memang ketika kita dalam hal kita perilaku di rumah itu memang kita akan kalau memang kita tuh bisa menjadi contoh bagi keluarga kita, ya itu yang memang paling penting gitu ya. Jadi sama seperti dalam kehidupan kita ini ya, apa ya? Tentunya yang namanya pendekatan ke anak itu memang ya juga harus penting gitu ya. Walaupun memang kita bekerja berat, tapi memang harus ada seimbang aja gitu ya. Tapi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi gitu ya kan, ada kalanya memang ya anak kita ini memang ya tidak bisa, apa ya, kita udah ikut beri contoh atau apa, bagaimana gitu ya, tapi tetap aja seperti itu. Nah ini yang memang, sebuah tantangan bagi kita. Ya sama seperti kalau misalnya belajar nih Bapak Ibu, ya sama saya waktu belajar, saya juga waktu dari anak saya kecil itu saya tidak pernah memaksakan dia tuh belajar, ya belajar sampai jadi ranking satu atau apalah ranking satu apa, yang penting ya apa yang dia bisa pelajari, ya kemudian dia nggak males atau gimana semuanya sesuai, dan dia jangan nyontek atau apa gitu ya, kita latih seperti itu gitu ya. Ya biarkan saja gitu ya kan. Jadi apa ya, saya juga tidak pernah memaksa anak saya itu harus seperti saya gitu ya kan. Mungkin kalau melihat saya itu, kok papanya bisa begini 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 gitu ya kan. Nah, nggak usah seperti itu juga. Kemudian juga contoh itu yang paling penting ya. Nah, di luar itu ya kita ya, yang penting adalah bagi kita adalah sudah melakukan apa ya, tugas ya, kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, di luar itu ya kita hanya bisa berdoa ya semoga anak kita itu ya menjadi anak yang baik, berbakti, berbudi luhur, sukses di kemudian harinya. Itu yang mau kita hanya bisa lakukan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya jangan kemudian kita cuma berdoa saja, ya sama seperti tadi punya kehendak tapi nggak ada action gitu ya. Bukan hanya berdoa semoga gini-gini, tapi kita nggak ngapain gitu ya. Kita berdoa, tapi tetap kita melakukan kewajiban kita sebagai orang tua. Di luar itu, di luar itu ya kita hanya berharap semuanya berjalan secara baik, ya. Dan tentunya memang orang tua pasti mengetahui anaknya ini sukanya apa, ini sukanya apa, itu bagaimana semuanya, gitu ya kan. Jadi mungkin kalau anak laki-laki biasanya tuh, apa ya, mungkin dekat sama mamanya gitu ya kan. Kalau anak saya yang perempuan ini ya deketnya sama saya gitu ya. Kadang-kadang dia ceritain itu ya udah, kalau dia cerita ya kita dengerin gitu ya kan, atau apa, "Oh dia gini-gini nih," nanti kita tanya ya. Dan kemudian juga, ya mencontohkan apa ya, ya gaya kerja kita, ya gaya kerja kita. Ya, oh papanya seperti ini, oh mamanya seperti ini, begitu ya kan. Nanti dia berubah juga. Ya sekali lagi kita hanya membuat lingkungan anak kita menjadi lebih baik aja. Ya. Di luar itu ya kita memang harus ya Bapak Ibu saudara sekalian nih zamannya agak sedikit beda nih Bapak Ibu ya. Kalau zamannya kita kecil nih, saya kecil mungkin ada ibu, bapak yang dulu waktu kecilnya tuh ya, nurut kan ya, kalau dibilang mamanya, "Jangan ini," nurut kita. "Yang ini," nurut gitu ya kan. Ada ini, nih kayak saya waktu kita kecil dulu kan, sembayang tuh depannya emak, depannya popoh gitu ya kan, sembayang gitu kan, gitu kan.
minta supaya naik kelas, ya udah bilang naik kelas gitu kan ya kan, nurut, dia nurut gitu kan ya kan, nurut gitu ya. Tapi anak sekarang nggak bisa tuh, "Mbak yang popo," gitu kan. "Mbak yang untuk apa nih, Pa? Ngapain sama yang popo?" gitu kan. Nah, pasti nanya tuh gitu ya kan. "Udah ini minta supaya sehat." "Emang popo dulu sehat?" gitu kan. Kan popo meninggal sakit gitu kan. Nah, banyak pertanyaan tuh. Anak-anak yang sekarang tuh sekarang begitu. Nah, inilah dia gitu kan ya kan. Kita apabila iya mungkin harus pandai-pandai nih ya. Dan juga anak sekarang ini nggak bisa tuh kita kekang. Dikekang, dia ngelawan. Dilepas, dia malah kabur gitu ya. Nah, ini yang repot nih gitu ya. Anak sekarang kayak gitu tuh. Jadi kita harus pandai-pandai gimana ya, kayak main layangan gitu ya. Tarik ulur gimana semuanya. Ini yang penting ya. Apalagi juga ya apa ya, komunikasi sama anak itu memang harus ya berjalan gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan anak ya, setidaknya janganlah kita, apa ya, kecuali ada urusan pekerjaan yang lain gitu kan, yang dia tahu, oh papanya sibuk nih atau gimana, oh gadgetnya ada, ya. Tapi di luar itu ya ya jangan juga. Ya kadang saya pernah lihat juga, ya mamanya kemana, anaknya kemana gitu ya kan. Nah ini yang ini ya, komunikasi memang harus berjalan. Ya tetap tetap itu saja sih ya yang bisa saya sharing gitu ya. Karena, sekali lagi kita tetap harus berbuat yang terbaik ya, melakukan kewajiban kita, selebihnya ya biarkanlah segala sesuatunya berjalan dengan sebagaimana adanya ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu saudara sekalian, segala suatu perbuatan baik kita itu pasti akan, apa ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya, tapi juga untuk keluarga kita sendiri, ya kan. Kalau di peribahasa Cina kuno kan, berapa bahasa Cina mengatakan kan, kalau, apa ya, kalau leluhur itu baik, ya, leluhur itu baik, anak cucu itu sukses gitu ya. Leluhur baik, anak cucu sukses. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, ya, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi keluarga kita pun akan dapat, ya kan. Anak cucu kita pun juga akan dapat, ya, tanpa kita sadari. Ya. Nah, jadi itu saja sih ya, kalau baca parita atau apa ya kita tetap harus ya, parita atau apa. Apalagi kalau di Dhamma Suka ini kan ada kalau hari Minggu ya, orang tuanya kebaktian, anaknya ada kebaktian juga ya, sekolah Minggu ya, kalau zamannya normal ya, zamannya Iya. normal ya. Nah, itu kan itu baik tuh, baik seperti itu, ya kan. Kenapa? Ya harus menumbuhkan hal-hal seperti itu, ya. Terutama bakti, Bapak Ibu sekalian, bakti. Karena bakti ini yang paling penting, ya. Bakti bakti itu yang paling penting, ya. Tanpa itu dia tidak akan punya rasa hormat ya pada orang tua, ya, apalagi pada leluhur-leluhurnya, ya. Tanpa orang tua ya nggak ada saya. Tanpa leluhur nggak ada mama papa. Tanpa ini semuanya nggak ada lagi yang lain gitu. Saya baik karena atas saya baik, ya. Itu yang perlu ajarkan juga. Ya, jadi kalau kita sembahyang berkeluarga atau apa semuanya, ya inilah Pak pentingnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi banyak hal yang memang tentunya kalau zaman dulu yang kalau kita tanya dari sononya begitu, ya kita nggak bisa lagi sekarang. Orang anak sekarang tuh pasti banyak bertanya, ya. Mungkin dia akan bisa bertanya lagi, "Kenapa sih, Pak, kalau sembahyang musti begini?" Gitu kan. Ada sembahyangnya, "Kenapa sih sembahyangnya ada 10 mangkok?" Nah, gimana tuh coba kalau sembahyang 10 mangkok gitu kan. Kan boros-borosin gitu. Nah, itulah pandai-pandainya kita harus bicara, karena itu jawabannya bisa beda-beda tuh, ya. Jawabannya bisa beda-beda, ya kan. Nah, kalau dia sudah tahu jawabannya, dia akan melakukan hal itu dengan baik, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat agama Buddha di barat, perkembangannya kan sedemikian hebat, ya, hebat. Mereka belajarnya dari mana? Pertama, mereka belajarnya apa? Kan ada kelas-kelas meditasi itu, ya. Mereka meditasi dulu. Meditasi, ya. Setelah ikut meditasi nih, yoga, meditasi, lain-lain. Kemudian apa? Mulai tuh ada ceramah, ya. Ceramah. Baru mereka belajar tuh. Oh, ini ya kan. Oh, ini ajaran Buddha kayak begini gitu kan. Setelah dia tahu, yang terakhir apa? Ya mereka melakukan puja bakti. Jadi jangan heran kalau ada Theravada di Inggris, orang Inggris bacanya yang kayak Theravada gitu. Namo, tase, bhagavato, yang ngikutin. Bukan berarti yang itunya diterjemahkan bahasa Inggris, enggak. Mereka ngikutin. Ada Mahayana di Amerika. Mahayana di Amerika. Ya mereka ya mengucapkan ya bahasa Mandarin. Ya orang
tradisinya puja bakti bahasa Mandarin, dia nggak bisa pakai bahasa Inggris. Ya. Kemudian apa? Ya. Nichiren masuk ke Amerika juga, berkembang tuh, ya. Nichiren masuk ke Amerika juga. Kayak si apa Tina Turner ya. Tina Turner itu kan dia kan Tina Turner kan Buddhis kan, tapi dia Nichiren. Sebayangnya apa? Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Ngomong Jepang, tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Akhirnya mereka melakukan puja bakti. Ya. Mereka melakukan puja bakti itu dengan apa? Dengan sebuah keyakinan kalau itu akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Gitu loh, ya kan? Nah, inilah dia dibuat tadi pengertian dulu sehingga ketika melakukan puja bakti mereka merasa, "Oh, saya tenang." Nah, inilah dia. Ya, memang kita harus bisa balik nih ya. Ya, kita harus ajak orang itu ya berbicara, melakukan meditasi. Dengan itulah kita bisa baru bisa masuk melakukan puja bakti dengan, "Oh iya, ini sama puja bakti itu ya untuk kebahagiaan kita," begitu, ya. Nah, kembali lagi nih kepada Vincent tadi, apa sih yang bisa meyakini? Nah, saya kebetulan, karena saya dari Dharma ya, saya meyakini, ya, ya kalau kita baca Omi Tokeng, mengucapkan Namo Amitabha, ya, Omi Tohut, saya akan lahir di surga Sukawati. Sehingga saya selalu Omi Tohut, gitu ya, Omi Tohut atau Amitofo, ya kan. Dengan mengucapkan itu setiap hari, ya itu semuanya, saya yakin saya akan lahir di surga Sukawati. Itu keyakinan saya gitu ya. Pada Bapak Ibu Saudara mungkin akan berbeda, tapi itu tidak ada yang salah ya. Selama itu sesuatu yang baik ya. Tapi tetap harus punya sebuah keyakinan ya. Itu saja sih ya. Mungkin kalau kurang puas mohon maaf gitu. Soalnya pertanyaan agak general ya pertanyaannya. Oke, Romo. Siap. Iya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin secara langsung. Kira-kira udah jelas semua nih ya. Oke. Iya, kalau misalkan ada yang mau nanya langsung bisa tadi resen ke Vincent. Tapi kalau misalnya mungkin sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan lagi, berarti udah cukup jelas untuk diskusi hari ini ya, Romo ya. Kalau gitu mungkin dari Romo ada yang bisa diberikan lagi sedikit tambahan atau kesimpulan buat kami, Romo. Baik. Kesimpulan pada hari ini adalah agar kita bisa menjadi tangguh ya, agar kita bisa menjadi tangguh, mari kita semuanya bersama-sama menjaga semangat dan kesabaran kita dengan tetap melakukan aditana supaya kita juga sama-sama bisa melakukan sesuatu yang baik ya dalam kehidupan ini ya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi dalam masa pandemi ini, marilah kita semuanya menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita, menyayangi sahabat kita, menyayangi orang lain, dan juga dengan demikian juga kita menyayangi bangsa kita sendiri, ya kan? Karena segala sesuatu tentunya kita harus bahu-membahu, apalagi dalam masa yang sekarang ini, ya. Tetap jalankan protokol 6M, ya, dalam ini, dan di kita sendiri juga sebenarnya ada protokol 3M, menghindari perbuatan buruk, membuat sesuatu yang baik, dan menyejukkan hati dan pikiran. Ya, itu yang paling penting juga di dalam diri kita semuanya. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita semua bersikap anjali, berkat kekuatan perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha, berkat keampuhan Triratna, semoga penderitaan, penyakit menular, rasa takut, permusuhan, kesedihan, semua lenyap tanpa sisa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabesata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Romo. Kami dari segenap pengurus Wihara Buddha Dharma Sukha dan seluruh umat mengucapkan anumodana atas
yang sudah disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap selalu ingat untuk dipraktekkan juga. Baik, Romo, apabila ada agenda lain dan Romo mungkin harus meninggalkan Zoom terlebih dahulu, kita mempersilakan nggak apa-apa, Romo. Tapi kalau misalkan mau join sampai selesai juga nggak apa-apa. Ya, saya join nggak apa-apa. Ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, selesailah sesi Dhamma Desana pada hari ini. Untuk melengkapi perbuatan kebajikan kita